Ibu Bapak yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita bersama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam ibadah kita di saat ini, di mana secara khusus kita juga memasuki ibadah doa GPIB. Kita akan merenungkan firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, saatnya Tuhan, kami bersama akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah Tuhan, agar kami mampu memahami kehendak Tuhan di dalam firman yang akan kami baca, dan kami dimampukan untuk melaksanakan kebenaran firman-Mu itu dengan benar, dan biarlah tuntunan Roh Kudus Tuhan yang ada bagi kami. Berkati hamba, agar mampu dalam tuntunan Roh Kudus Tuhan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, sambil kita menyiapkan bagian kita, Matius 26 ayat 36 sampai 46, Matius 26 ayat 36 sampai 46, saya undang Ibu Bapak untuk berdiri. Saya akan bacakan firman Tuhan ini bagi kita semuanya. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikianlah firman Tuhan bagi kita semuanya. Terpujilah Kristus. Hosiana. Hosiana, Hosiana,
bagi anak domba Allah di tempat yang maha tinggi, terpujilah namanya. Jemaat, persilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini secara khusus ibadah keluarga kita di dalam satu kalender gerejawi GPB disebut sebagai hari doa GPB. Ini adalah hari di mana secara khusus kita mau mempersiapkan diri memasuki masa Jumat Agung. Dan dalam masa-masa persiapan itu, salah satu hal yang kita persiapkan adalah diri kita, agar betul-betul kita layak untuk hadir dalam persekutuan di tengah-tengah mengingat dan merayakan derita Yesus di kayu salib di ibadah Jumat Agung. Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu bentuk ibadah ini adalah dalam doa bersama, bergantian. Dalam doa syafaat nanti, Bapak Ibu, setelah renungan ini, saya mempersilahkan Bapak Ibu, setiap anggota keluarga, masing-masing dengan pokok doa yang sudah ditentukan, boleh berdoa secara bergantian, silih ganti, untuk menyampaikan pokok-pokok doa yang ada. Ibu Bapak, sekali lagi dengan doa itu, kiranya mengasah hati dan diri kita semakin sungguh-sungguh menghayati kehidupan kita di hadapan Tuhan. Bicara tentang doa, Ibu Bapak, maka Tuhan Yesus dalam masa-masa deritanya menjelang penyaliban, Dia juga mengajarkan tentang makna doa kepada para murid. Dan itu juga yang mau kita belajar pada malam hari ini. Ibu Bapak, Tuhan Yesus mengajak para muridnya untuk mereka menghindari keramaian kota Yerusalem. Mereka pergi keluar kota di sebelah timur, tembok benteng kota Yerusalem, sebelah timurnya, dan mereka di sana berada di sebuah lokasi yang namanya Getsemani. Para murid yang lain, Yesus tinggalkan, dia mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes, mereka berempat menyingkir dari murid-murid yang lain. Dan Yesus ingin mengajak ketiga muridnya yang sangat dekat dengan dia ini untuk bersaat teduh, berdoa, menemani dia berdoa. Kenapa? Kenapa momen ini menjadi penting buat Tuhan Yesus? Kenapa? Karena kita lihat pada ayatnya yang ke 37 dan 38. 37 dan 38 berkata, dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Yesus sangat sedih, Ibu Bapak. Kenapa? Karena ia tahu sebentar lagi ia akan menjalani puncak penderitaannya. Disiksa, dibawa ke mahkamah agama, dan pada akhirnya akan tergantung di kayu salib dan mati. Suatu derita yang benar-benar berat harus dia jalani. Ia sangat sedih. Dan oleh karena itu ia mau supaya ia mendapatkan kekuatan dari Allah. Ia mendapatkan satu kekuatan untuk tetap berdiri dan melihat apa yang Tuhan mau berikan dalam dirinya, dalam pelayanannya di dunia ini, sebagai bagian rencana besar Allah bagi penebusan manusia dari kuasa dosa.
Sebagai manusia, Yesus tidak kuat. Sebagai manusia, Yesus tidak mampu melewati itu sebenarnya. Tetapi karena ini rencana Tuhan, rencana besar Allah, maka ia tetap setia menuruti apa yang menjadi bagian dalam rencana besar Allah itu. Dan oleh karena itu ia berdoa, memohon kekuatan kepada Allah. Ini pelajaran yang menarik buat kita semuanya. Doa adalah saat di mana ketika kita merasa lemah, ketika kita merasa tidak mampu, ketika kita menyadari siapa diri kita manusia yang sebenarnya tidak ada kekuatan apa-apa, kita mohon kekuatan kepada Allah. Ibu bapak, larilah kepada Allah dalam doamu ketika engkau gundah gulana. Ketika Anda berada dalam pergumulan berat. Ketika Anda sedang berada dalam tantangan hidup yang Anda tidak mampu melewatinya. Ingat, masih ada Allah yang menyertai Anda di tengah-tengah pergumulan yang Anda hadapi. Sampaikan itu pada Tuhan. Dalam doa kita imani Tuhan akan memberikan kekuatan bagi ibu bapa. Dalam doa, lihat, Tuhan akan menyalurkan kuasa-Nya sehingga ibu bapa akan tetap berdiri menghadapi badai pergumulan seberat apapun yang ada di hadapan ibu bapa. Dan percayalah, kekuatan yang Allah berikan itu akan memampukan Anda tetap tegak berdiri. Ingat itu. Doa adalah saat kita berserah pada Tuhan, memohon kekuatan. Dan percaya Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa hal ini menjadi penting untuk disampaikan kepada kita semuanya, dan terlebih khusus mau dicatat oleh Matius? Karena secara khusus ibu bapak, ayat sebelum pembacaan kita, yaitu dari pasal ayat 30 sampai 35, Matius menceritakan bahwa Yesus sudah bercerita kepada para murid bahwa dia akan disiksa, bahwa dia akan mengalami derita. Banyak orang yang akan datang menghina, yang akan menyangkali dia. Tapi dengan, kalau boleh saya katakan, pongahnya, sombongnya, Petrus dan yang lainnya berkata, ayat 35, kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Petrus mengandalkan manusiawinya, sehingga dia berani berkata, aku tidak akan menyangkal engkau. Dia mengandalkan dirinya. Dia tidak mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Dan kita tahu apa Bapak Ibu peristiwa selanjutnya? Sebelum ayam berkokok 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Nah, dalam peristiwa inilah Matius ingin mengingatkan apa yang Yesus sudah ajarkan. Doa adalah tempat kita menyerahkan seluruh hidup kita pada Tuhan, mohon kekuatan dari Tuhan. Jangan andalkan diri kita. Kita akan gagal. Kita akan hancur ketika kita mengandalkan diri kita. Andalkanlah Tuhan. Nyatakan kerinduan itu lewat doa Anda. Dan apa yang akan Anda rasakan? Akan ada perlindungan yang Tuhan nyatakan dalam diri Anda. Ketika Anda berdoa, bukan memaksa Tuhan untuk memenuhi keinginan kita. Ingat itu. Bukan memaksa Tuhan memenuhi kemauan kita. Memenuhi apa yang kita inginkan. Tidak. Lihat apa yang Yesus katakan dalam doanya. Ayat 39. Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki,
melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Ya, ketika kita berdoa, mari kita menata hati kita, kita menata diri, pikiran dan diri kita untuk sadar, saya tidak mampu apa-apa. Biarlah Tuhan yang bekerja dengan cara Tuhan, dengan rancangan Tuhan dalam hidup saya. Kekuatan yang Tuhan berikan, biarlah itu terjadi lewat cara Tuhan, bukan sesuai dengan kemauan saya. Dan ini pelajaran kedua buat kita. Ketika kita berdoa, kita belajar menata hati untuk menyerahkan diri di kita, agar semua yang terjadi dalam hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan adanya. Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah di dalam memaknai doa, kita juga belajar seperti yang Yesus ajarkan. Dan itu dicatat oleh Injil Matius, penulis Injil Matius. Doa adalah di saat mana kita memohon kekuatan Tuhan. Doa adalah di saat mana kita menyerahkan semua rancangan Tuhan untuk terjadi pada diri kita. Bukan kehendak saya, tetapi biarlah kehendak rancangan Tuhan yang terjadi dalam diri kita. Sehingga hati dan diri kita benar-benar boleh tertata dalam kebenaran Tuhan setiap waktunya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin.